Yang lebih parahnya lagi kemarin, ikan itu berbicara bro. Dia ikan, kalau nggak salah ikan merih dan ikan lele kalau nggak salah. Itu banyak sekali yang menyaksikan, banyak sekali bro. Tapi bukti visualnya nggak ada, makanya itu terserah teman-teman semua untuk mau percaya atau tidak. Itu berbicara, jangan potong, jangan sembelih saya, jangan potong saya, jangan goreng saya. Tapi yang mancing itu nggak peduli mau saya goreng mau gini nggak apa, yang penting kamu saya makan, intinya gitu. Saya masak sampai ke rumah, dimasak diapakan, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Welcome to back my channel. Kembali lagi bersama saya di Hongki Indonesia Fishing. Let's go. Dan rumah itu seperti di gambar sini teman. Itu ada raja ikan lele, tapi itu ikan goib. Nah seperti itu. Nah ketika Truno ini tidak ada, berarti di situ banyak ikan lele teman-teman. Nah, dulu pernah di daerah Jawa sini ikan Truno itu tidak ada yang dapat, terus dikelilingi dengan lilin, dikelilingi dengan lilin, tetapi entah gimana ya, saya pun kurang paham dengan ilmu seperti itu pun saya kurang paham. Jadi dikelilingi terus dibacakan doa atau rapalan mantra-mantra tertentu, itu ikan itu berubah menjadi ular seperti gambar itu. Banyak teman, bukan hanya satu menjadi ular banyak, dan itu mata kepala saya sendiri yang melihat. Itu pun saya kaget. Tapi ketika itu ular meling turun semua ke sungai, itu berubah lagi menjadi Truno teman-teman. Nah seperti itu. Dan hal yang lainnya seperti ikan goib ini, ikan goib itu kadang seperti ikan warna putih. Nah, itu dipercaya ikan yang seperti itulah teman-teman. Dan ya yang aneh-aneh seperti itu, kadang dipelihara besok hilang, itu pun ada ikan kayak gitu. Kadang ada yang dapat dibawa pulang, dimimpikan suruh pulangkan, nah seperti itu. Terus kemarin di sini pun di daerah sini ya teman-teman, itu pernah kejadian ikan itu besarnya ikan lele sebetulnya, besarnya ikan lele sama bulus alabi-labi, itu besarnya nggak umum, sampai puluhan kilo teman-teman. Nah itu dapat dimimpikan suruh kembalikan anak saya, katanya seperti itu. Nah, saya pun kurang tahu apakah itu real atau fakta atau mitos, enggak, saya pun saya pun kurang tahu. Jadi ya mau gimana lagi, tapi banyak yang percaya seperti itu. Ya namanya aja Indonesia bro, mistik itu kental, masih real, masih banyak lah di sini. Yang lebih parahnya lagi kemarin, ikan itu berbicara bro. Dia ikan, kalau nggak salah ikan merih dan ikan lele kalau nggak salah. Itu banyak sekali yang menyaksikan, banyak sekali bro. Tapi bukti visualnya nggak ada, makanya itu terserah teman-teman semua untuk mau percaya atau tidak. Itu berbicara, jangan potong, jangan sembelih saya, jangan potong saya, jangan goreng saya. Tapi yang mancing itu nggak peduli mau saya goreng mau gini nggak apa, yang penting kamu saya makan, intinya gitu. Saya masak sampai ke rumah, dimasak diapakan, dan tiba-tiba apa yang terjadi? Ternyata nggak ada terjadi apa-apa bro. Padahal itu semua tetangga
semua orang itu menyaksikan bahwa ikan itu bicara, mendengarkan, melihat. Ikan itu berbicara, teman. Jangan disembelih, jangan diginikan. Allahu alam, itu semua rahasia Allah. Next ke next ke nomor 11, dan ikatan pada mata kail. Nah, ini pernah saya bahas di di video saya sebelumnya, waktu saya itu menjelaskan dan memberi tutorial cara bagaimana menali ikatan. Nah, seperti itu. Dan semua pemancing memiliki atau mempunyai cara tersendiri ya teman-teman. Ya, seperti itulah. Dan itu cara saya pribadi, bagaimana cara mengikatkan mata kail pancing supaya kuat, dan yang nggak kuat gimana, yang kuat gimana, seperti itulah teman. Nah, kalau di Sumatera itu gini teman-teman, dia itu ikatan yang misalkan dia ikatannya sampai 4 ya teman-teman. Nah, ikatannya itu sampai 4, 1, 2, 3, sampai 4 gitu ya teman-teman. Nah, yang untuk kedua itu 1 sampai 2 katanya jarang dapat ikan gitu itu. Nah, untuk dapat yang ketiga, ikatan ketiga itu mendapatkan ikan duri. Ikan duri itu kan 3 bro, sebelah kanan, kiri, sama atas itu ada patil. Nah, seperti itu. Terus ikan lele 9, lele 9. Nah, 9 itu sama lele beda ya teman-teman. 9 itu hanya memiliki 2 patil, dan lele itu memiliki 2 patil. Kalau 9 memiliki 3, atas, kanan, kiri, ya seperti itulah. Dia kalau ikatan ketiga mendapatkan ikan seperti itu, setidaknya seperti baung, keting, terus ikan duri mayong, banyak lah teman-teman, seperti ikan-ikan seperti itu, duri bulan. Nah, untuk ikatan keempat ini pun ada dipercayai mendapatkan ikan-ikan yang jackpot teman-teman. Saya semisalkan kurau, kerapu, hingga pari, bahkan sampai ikan tawa teman-teman. Nah, ikan tawa itu ikan yang mahal dan cukup mahal. Apabila teman-teman dapat, itu lambungnya itu kalau dijual itu belahnya, saya ulangi dari awal, itu belahnya harus benar dulu, harus memanggil seseorang yang pintar. Kalau cacat pun harganya berkurang, itu lebih emas bro. Itu satunya minimal 500.000 yang paling kecil. Itu hanya limpe, kalau orang Sumatera bilang limpe. Itu untuk buat orang operasi katanya, seperti entah di apa kan, saya pun kurang tahu. Tapi jelas-jelas itu mahal. Biasanya jualnya di koko orang Cina itu. Nah, sama koko jual limpe ikan ini, itu harganya sekian. Nanti kok jual limpe ikan ini, itu sekian. Nah, seperti itu teman. Oke, untuk ini informasi ini, next ke selanjutnya ya. Nomor 12. Salah satu hari termasuk hari sial atau kurang beruntung. Hari sial atau kurang beruntung bagi teman-teman gimana ya? Bagi teman-teman sendiri gimana? Maksudnya gini. Maksudnya dari nomor 12 ini, nomor 12 salah satu hari termasuk hari sial atau hari yang kurang beruntung. Dari sekian hari kan ada 7, Senin sampai Minggu. Itu begitu teman pribadi, ada nggak hari-hari tertentu, misalkan kayak Senin, nah, itu hari saya paling boncos, sering boncos gak dapat ikan. Nah, seperti itu contohnya. Hari Jumat kadang yang paling banyak itu hari Jumat, saya dengar itu hari yang boncos, paling jarang dapat ikan lah, seperti itu. Itu banyak sekali dari kalangan para pemancing menyatakan hal seperti itu. Ya bagi saya, bukan pemikiran saya, itu mitos itu gimana ya, kayak kurang percaya aja bro. Tinggal hoki atau enggaknya aja kalau bagi saya, tinggal beruntung atau tidaknya, seperti itu ya. Kalau waktunya dapat ikan ya dapat, kalau tidak ya tidak, seperti itu aja ya. Intinya rezeki-rezekian lah, seperti itu ya. Kayak orang dagang, kita mancing tuh kayak orang dagang, kadang dapat kadang tidak gitu. Next, nomor 13. Umpan yang sudah terkait di mata pancing
itu diludahi baru dimasukkan ke air. Nah, itu pasti teman-teman tahu, itu banyak orang yang tahu tuh, banyak karyawan mancing yang tahu mitos tersebut. Itu seperti ini teman-teman, itu saran orang tua dulu ya. Kalau mancing, kalau misalkan cacingnya itu sudah dikaitkan, nah sudah dikaitkan, itu harus diludahi cuy gitu, maaf sorry ya cuy gitu, maksudnya sudah diludahi baru dicemplungi gitu teman-teman. Katanya kalau diludahin itu ikannya cepat makan, terus bikin apa ya, bikin aroma cacingnya itu istilahnya banyak ikan yang mau lah, tergiur lah dengan pancing kita, seperti itu. Itu pun di Jawa masih ada yang mengajarkan seperti itu, entah iya entah tidak, saya pun nggak tahu. Kemungkinan fakta atau mitosnya pun saya belum berani menjawab. Kalau kejadiannya sih ada yang real, ada yang tidak. Nah itu namanya mitos tadi ya teman-teman. Saya pun kurang tahu lah hal-hal seperti itu. Itu pun gimana ya, maksudnya cacing terus diludahin terus dimasukin ke sungai tadi, air sungai tadi lah. Ya kayak gimana ya teman-teman, saya pun masih kurang apa, masih nggak bisa menemukan jawabannya gitu. Itu pun waktu kecil saya pindah ke Jawa, saya SD, saya pindah ke Jawa, saya mancing di sungai sama salah satu mbah dan beberapa orang yang lebih tua. Nak coba diludahin, nanti kalau diludahin cepat nanti ikannya makan pancing. Masa Pak De? Iya coba aja. Saya coba ternyata iya, tapi besoknya saya coba ya enggak. Ya seperti itulah mitosnya teman-teman. Oke, semoga bermanfaat ya teman-teman. Next, dan mohon bantuannya untuk komen di kolom komentar. Oke. Nomor 14 ini ada buaya di sungai atau teluk menandakan adanya ikan karena bau amis dari buaya tersebut. Oke. Nah seperti ini teman-teman. Kalau di Sumatera kemarin atau di bagian teluk sungai yang muara yang mengarah ke sungai ke laut, nah itu otomatis ada buayanya ya kan teman-teman. Nah, kenapa seperti itu? Di sana dipercayai apabila ada seekor buaya di teluk atau di sungai, itu dipercaya berarti itu banyak ikannya, banyak kerang lokal seperti itu ya teman-teman. Karena apa? Karena dari amis seekor buaya itu bisa mengundang banyak ikan. Bisa di situ banyak sekali ikan yang hidup di sekitaran teluk dari dihuni buaya tersebut. Nah, seperti itu. Tapi itu menurut saya ya mitos tersebut itu kayak fakta gitu loh. Kenapa saya bilang begitu? Saya bedakan mancing di laut sama di teluk. Bayangkan kan, itu logikanya aja, banyak ikannya banyak di laut daripada di teluk ya teman-teman. Kenapa seperti itu? Nah saya coba lagi di teluk, dan di teluk itu pernah ya saat saya lewati pakai perahu atau sampan, itu ada buaya yang kelihatan, katanya kata orang situ ya itu yang ada di situlah gitu, orang yang ada di situ seperti itulah teman-teman, maksudnya penghuni situ. Saya mancing di situ, saya taruh jangkar, ternyata memang hasilnya lebih memuaskan dan ikan yang jarang sekali bisa didapatkan di situ banyak loh, dengan mudahnya. Kayak ikan sembilan itu kan pasang surut tempat itu pun berpengaruh teman-teman. Dan ikan kural, terus ikan gerot itu tadi, sampai anak ikan kakak itu pun ada teman-teman. Pernah saya dapat seperti itu di teluk bagian yang banyak buayanya seperti itu, atau dihuni buayanya. Kalau bagi saya mitos itu pun fakta lah, tapi menurut teman-teman gimana? Yang pernah mancing di teluk sama di laut, silahkan komentar di kolom komentar ya teman. Oke, next, nomor 15, spot angker yang ikannya ada tapi nggak dapat
ketika dipancing atau ikannya ada tapi nggak boleh dibawa pulang. Nah, ini rata-rata di sungai ya teman-teman, biasanya seperti itu. Ikan ini kembali lagi ke nomor 9. Kenapa ikan yang ada tapi dipancing kok nggak dapat padahal ikannya kelihatan atau ada, dan terus ikannya ada tapi nggak boleh dibawa pulang. Dapat itu maksudnya nggak boleh dibawa pulang, itu pun ada di daerah Jawa Timur. Kalau nggak salah di bagian sungai tertentu itu ada, namanya sungai apa itu ya teman-teman, itu nggak boleh. Itu lelenya masya Allah banyak sekali teman-teman, banyak sekali, ribuan dalam satu kedung. Kalau orang sini bilang dalam satu spot, dalam satu spot itu aja ya, itu ribuan teman-teman, dalam satu spot itu aja. Tapi anehnya nggak boleh dibawa pulang. Nah, ketika ada orang yang pernah membawa pulang, akhirnya meninggal, terus ada yang sakit-sakitan, ada yang minta ganti ikan tertentu. Saya nggak berani sebutin daerahnya, tapi teman-teman pasti tahu itu di daerah mana, dan ada kemungkinan di daerah teman-teman pun sepertinya ada seperti itu. Itu pun saya pun aneh teman-teman. Di sini pun ada, tapi itu dulu sekali waktu saya kecil. Itu di bagian sumber. Nah, sumber itu dijadikan tempat pemandian, tapi di atasnya dan di bawahnya itu banyak sekali ikan, banyak sekali ikan water, ikan kotes, ikan lele, itu banyak sekali. Tapi nggak boleh dibawa pulang. Kalau dibawa pulang dia minta imbal balik seperti itu. Itu pun ada, banyak orang yang takut mancing di situ, tapi ada juga yang berani. Tapi kalau ya gimana ya teman-teman, itu pemikiran kita sendiri-sendiri lah. Ada yang berani, ada yang takut, seperti itu. Ikannya ada tapi nggak dapat. Ini pernah saya kejadian seperti ini pun entah mitos atau fakta, saya pun nggak tahu. Ikan itu benar-benar ada, benar-benar real. Ya yang mancing cuma saya sendiri, kadang ada juga yang berdua saya gitu, tapi nggak dapat teman. Ikan itu nggak mau makan sama sekali, walaupun di pagi, di malam, di istilahnya kita memilih waktu lah teman-teman, waktu yang pas, timing yang pas, seperti itu. Tapi sama saja hasilnya, tidak ada yang dapat dan tidak ada yang terpancing satupun. Entah itu mitos atau fakta, itu pun banyak dari kalangan pemancing. Nah, ini untuk spesial informasi buat teman semua ya. Ya istilahnya inilah yang paling banyak diperbincangkan, maupun pemancing atau bukan pemancing. Yang pertama, jimat orang menginang. Jimat ini suruh jimat orang menginang itu kan, kalau orang menginang itu ada tembakaunya teman-teman di sini. Nah, dan mengunyah tembakau, kapur sirih sama daun sirih terus seperti itulah, itu dikunyah. Tapi jangan ditiru ya teman-teman, ini sekedar membagi informasi saja. Itu teman-teman, ketika saat dia mengunyah, saat dia menginang, itu diambil teman-teman, tapi nggak boleh minta izin, alias nyolong gitu tuh. Itu nyolong, lepas nyolong itu langsung dibawa lari seperti itu, terus ditaruh di joran mata pancing. Di joran, contohnya di situ, terus dimasukkan, terus jorannya buat pancing. Itu katanya banyak dapat ikan, jarang mocennya, seperti itu. Ya entah mitos entah fakta pun saya nggak tahu teman-teman. Itu bagi saya ya awalnya aja sudah suruh nyolong, apa yang mungkin kita dapat ikannya gitu teman-teman. Awalnya buruk, apakah kita akan dapat yang baik di akhirnya, kan gitu. Nah, dan untuk yang terakhir teman-teman, ini yang paling saya pun masih
gini loh, masih heran kenapa saya seperti itu. Yang ini nih, maupun di kalangan pemancing atau tidak, atau yang nggak hobi mancing, pasti dengar atau pasti tahu tentang ini. Kenapa saya berani bilang begitu? Karena saya sendiri mengalaminya. Dari sini, dari sana, dari sana, dari sana, bilang semua. Walaupun nggak hobi mancing, dia tahu ukuran orang meninggal itu, teman-teman. Nah, teman-teman kan tahu kalau istilahnya bambu untuk mengukur orang meninggal, untuk mengukur itu pasti ada entah bambu, entah tali, entah kayu, entah apa itu kan, teman-teman. Itu dibuat joran, teman-teman, diminta tapi dibuat joran seperti itu. Itu katanya sangat perfect, teman-teman, buat mancing. Katanya, teman, saya nggak berani nyoba, nanti ada alasannya. Itu katanya sangat memungkinkan, sangat perfect untuk mancing, karena nggak mungkin dapat ikan seperti itu, teman. Itu joran orang apa disebutnya, joran ukur orang mati seperti itu. Entah kenapa ya, teman-teman, kalau seperti hal-hal seperti itu banyak sekali mitos-mitos yang nggak masuk akal ya, seperti itu namanya juga mitos ya, teman-teman. Tapi saya masih heran kok banyak yang percaya. Nah, kenapa saya tadi bilang nggak berani mencoba? Kalau kata ini nggak mesti katanya ya, teman-teman, masih mitosnya itu kalau joran tersebut atau tali ukuran orang mati atau joran ukuran orang mati itu patah atau putus, itu akan terjadi sesuatu yang buruk pada kita. Jadi kalau dipikir-pikir ulang, seperti kita mendapatkan hal itu dengan cepat tapi ada imbal baliknya, seperti itu kan, teman-teman. Nah, itu katanya orang-orang tua dulu seperti itu, makanya saya nggak berani mencoba. Ya mungkin aja ada yang mencoba, tapi apabila ada yang mencoba tolong di komen ya, teman-teman. Saya ingin tahu hasilnya dan bagaimana responnya. Saya pun penasaran karena teman-teman sini pun nggak ada yang berani untuk itu. Ya mungkin aja, mungkin memang benar, mungkin atau enggak, saya nggak tahu, teman-teman. Oke, itu tadi adalah survei dari saya, riset dari saya. Hasil surveinya dan risetnya seperti itu tadi, ada 16, teman-teman, bukan 15. Yang 15 itu hal yang sederhana, maksudnya kalangan ya seperti biasa, tapi yang nomor 16 tadi memang banyak yang dibincangkan. Menurut teman-teman itu gimana? Silahkan komen, itu mitos atau fakta. Karena saya sendiri masih belum bisa membuktikan, ada beberapa yang saya buktikan, ada yang beberapa belum saya buktikan, seperti itu. Karena ini sudah endingnya, jadi untuk teman-teman saya mohon bantuannya dengan like, share, comment, and subscribe ya, teman-teman. Dan bunyikan dan tekan tombol lonceng juga notifikasinya semua itu, agar mendapatkan video-video terbaru dari kami. Oke, teman-teman, semoga teman-teman, ini ada beberapa ikan jenis ikan cupang tuh 2, 3 nih. Nanti ada video reviewnya, belum saya upload, nanti saya upload, sudah saya edit, teman-teman. Gimana keseruan ya, walaupun tempatnya belum memadai, teman-teman, padahal kemarin saya sudah pesan tapi belum saya ambil akuariumnya, karena pesen cupangnya duluan gitu daripada akuariumnya, seperti itu. Oke, next video, semoga teman-teman sehat selalu. See you, bye bye.